Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Kita langsung masuk sorof ya. Kita bagi tiga, belajar nahwunya, belajar bahasa Arabnya, nahwu, sorof, dan tafsir. Setengah jam pertama harusnya dari jam 4, tapi karena ada satu hal dengan yang lainnya, jadi kita skip untuk nahwu. Semoga ba'da Ramadan, Syawal itu kita bisa mulai kembali nahwunya. Setengah jam yang kedua adalah sorof, ya. Ummul ulum, atau ibunya ilmu, ya, atau ibunya bahasa Arab. Penting juga ya, bahkan kalau dari hierarki belajar bahasa Arab itu sebenarnya sorof dulu baru nahwu ya sebenarnya. Sebenarnya seperti itu karena objek sorof itu adalah perkata, satu kata kalimah ya. Kalau nahwu kan kalimat dan unsur yang lebih kecil itu kan kalimah, maka yang menjadi pembahasan utama itu atau yang pertama itu adalah sorof sebenarnya, baru nahwu. Gitu ya. Terus setengah jam yang kedua, setengah jam yang ketiga adalah tafsir ya, sebagai bagian dari praktek untuk baca ya. Pembahasan sorof kita sudah selesai, pembahasan terkait dengan uh, fiil yang diisnadkan kepada domair ya. Jadi bagaimana berbagai macam fiil yang sudah dibahas seperti salim, mahmuz, mudha'af, misal, ajwaf, nakis, dan lafif itu ketika diisnadkan kepada domair ya. Nah ini penting karena terjadi terdapat i'lal di dalamnya ya. I'lal itu sebagaimana yang sudah dijelaskan di bab-bab sebelumnya, dia adalah perubahan yang terjadi pada huruf illat. Itu namanya i'lal. Kalau ibdal selain huruf illat ya. Gitu. Nah, itu kita sudah bahas hukum-hukumnya seperti apa, kaidah-kaidahnya seperti apa, dobitnya seperti apa, sudah kita bahas di pertemuan pertemuan sebelumnya, baik itu yang salim, mahmuz, mudha'af, misal, ajwaf, nakis, dan lafif ya. Cuma lafif tidak disebutkan karena dia mengikut kepada yang nakis sebenarnya. Dan juga eh, misal ya, kalau yang depannya wow. Baik, nah sekarang kita latihan insya Allah. Ini Ibu Nurul Ilmi menyimak ya, atau ikut juga nih? Atau sudah selesai urusan yang di rumah? Oh itu Sandra sendiri nih. Jangan latihan dulu berarti kan nggak ikut pengalihan materinya. Pak lagi saya. Allahu Akbar, ini kemana ya? Yang lain ini? Ah, Bu Erlin nih, panjang umur. Udah bareng-bareng, udah bareng-bareng. Sambil nanti dibahas di apa namanya, di murojaah di murojaah materi ini insya Allah. Erlin sudah nyambung ya saat Ibu ya? Ustaz. Mohon. Sudah di rumah Ibu ya? Bisa jadwal halqah ya kalau Ahad kalau Senin ya. Oke, ini gampang kok, ini gampang. Tamrinat, latihan. Jama dari tamrin, tamrin itu bisa tamarinu, bisa tamrinat, bisa jama taksir, bisa jama muannas salim. Yang pertama, hati mudhari al fi'li ata musnidan atau musnadan juga bisa ila dhamiril mutakallimi. Berikan fi'il mudhari pada kata fi'il ata
tapi diisnadkan kepada domir mutakalim, domir anak. Ata mudhari'nya apa? Ya'ti. 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 Nah, sekarang isnadkan kepada domir anak saya. Jadi apa? Ati. Hah? Sedikit lagi. Ata ya'ti. Kan Ati. ata ya'ti. Heeh, Betul ya? ata. Ati. Sekarang kalau domir anak apa? Ati. Bukan ati tapi ati. Ati. Ya, hanya panjang lupa. Ya. Ati. Asluhu ati asluhu. Tapi di apa namanya di diubah Dimas. menjadi alif ya. Nanti akan dijelaskan kaidahnya. Jadi ata ya'ti. Seperti ayat apa ya? Kayaknya ada deh ati. Heeh. Atihim atim amar dari atayuti. Artinya ada ya. Saya lupa. Nanti dicari dah ya. Oke. Summa sug minhu fi'lal amri. Nah, lalu kemudian bentuklah fi'il amr dari kata atayati. Amarnya apa? Ti. Hmm? Ti saja Ati. benar. Ti. Ya'ti. Oke. Ti. Kita ini ya. Kita cek. Ata mudhari'nya ya'ti. Ya'ti. Nah, amarnya adalah Iti. 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 Ya, iti. Sebenarnya iti. Sebenarnya iti. Eh, tapi karena Hamzah dulunya Hamzah, maka yang keduanya diubah menjadi huruf yang janisah dengan harakat sebelumnya. Jadi ya iti. Makanya dalam surat Al-Ahqaf itu di awal-awal tuh itu nih bi kitabim min qabli hada ila akhiril ayat gitu. Itu nih. Dan itu Hamzah asluhu adalah Hamzah dan eh apa? Kalau dia Hamzah wasal itu kan Hamzah wasal. Tapi kalau misalnya seandainya sebelumnya ada kata yang lain, maka kembali ke hukum asal itu huruf Hamzah. Makanya ketika iti, kalau misalnya di depan kalimat, kalau misalnya ada wawu di depannya, maka jadi wati, ya, wati gitu. Nah, apa yang dipelajari di sini kaidahnya? Nah, tadi di sini disebutkan ada tugasnya, ya. Wabayyin ma hadatsa fihi min i'lalin aw ibdalin ma'a bayani sababi. Dan kemudian jelaskanlah apa yang terjadi pada perubahan tersebut, baik itu i'lal maupun ibdal, ma'a bayani sabab disertai dengan sabab, penjelasan sababnya. Begini, eh dalam kaidah ilmu sorof yang sudah dibahas itu adalah kalau ada hamzah bertemu, dua hamzah bertemu, yang satu berharokat, yang satu sukun. Yang pertama berharokat, yang kedua itu sukun. Misalnya seperti ini. Nah, seperti ini. Dua hamzah, yang pertama berharokat, baik itu fathah, kasrah, atau dhammah, dan yang keduanya hamzahnya itu adalah sukun. Maka yang terjadi itu adalah hamzah kedua itu diubah menjadi huruf mad yang sesuai dengan huruf sebelumnya. Huruf mad itu kan ada tiga. Yang pertama apa? Yang pertama apa? Alif. Oh, ya. Alif. Alif. Yang kedua Wow. wawu. Yang ketiga Ya. ya. Oke. Jadi huruf hamzah ya. Syukran jazakallah. Eh Hamzah yang kedua itu diubah menjadi huruf mad ya, yang sesuai dengan harokat sebelumnya. Kalau sebelumnya fathah maka menjadi alif, maka menjadi a, bukan a tapi a gitu ya. Dan kalau sebelumnya berharokat kasroh maka menjadi huruf ya, menjadi i.
Gitu. Begitupun kalau sebelumnya dhamma maka menjadi waw, jadi u gitu ya. Nah, ini berubah ini karena apa? Karena takhfifan, karena untuk diringankan. Karena kalau aslinya itu dia agak berat, hamzah itu kan termasuk huruf yang agak berat ya, termasuk huruf halqi ya, gitu. Nah, contohnya seperti tadi kata ata yati, kalau anak kan ati. Nah, dua hamzah gitu ya. Misalkan seperti ati. Ini kan dua hamzah. Nah, maka ketika seperti ini diubah menjadi ati gitu. Terus yang contoh iman seperti amana yu'minu itu masdarnya apa? Amana yu'minu. Aslama yuslimu islaman. Kalau amana yu'minu apa masdarnya? Imanan. Imanan. Nah, itu kalau sudah diubah. Tapi kan asalnya itu kan imanan. Imanan. Ya, imanan. Ya. Imanan. Aslinya kan begitu. Tapi kan karena tadi ada dua hamzah. Yang pertama kasroh, yang keduanya sukun. Maka yang terjadi adalah diubah menjadi huruf mat yang sesuai dengan harakat sebelumnya. Jadi imanan. Gitu ya. Begitupun contoh yang domah misalnya seperti amana yu'minu. Kalau domir anak berarti apa? Ilmu mutakalim apa? U'minu. U'minu kan gitu. Ya. Harusnya gitu, harusnya. Tapi lagi-lagi Hamzah berharokat ketemu Hamzah sukun. Maka diubah menjadi waw ya kalau domah. Jadinya apa? U'minu. U'minu. Maka salah kalau kita sebut itu u'minu salah. Tapi u'minu karena tidak sesuai dengan kaidah sarfiyah. Begitu ya. Ini soal nomor satu. Jelas sampai sini? Insya Allah. Insya Allah jelas ya. Bu Ilmi udah paham insya Allah ya. Bu Nur Ilmi saya ini ya insya Allah ya udah paham ya. Mas Sandra juga udah paham insya Allah ya. Insya Allah. Insya Allah. Oke, barakallah. Udah lewat lah pasti lah ini ya. Kita lanjut. Ya itu. Jadi sebabnya itu. Jadi sebabnya karena bertemu dua hamzah. Yang kedua, hati mudhari'al fi'li amana. Berikan fi'il mudhari' amana musnidan ila dhamiril mutakallimi yang diisnadkan disandarkan kepada dhamir mutakallim. Nah, barusan dijelasin ya. Amana yu'minu. Kalau ana jadi apa? Mudhari'nya itu U'minu. u'minu. Nah, itu U'minu. hamzah ketemu hamzah. Tapi ketika seperti itu berubah menjadi huruf mat jadi apa? Wow. Ya, dibaca gimana? U'minu. U'minu. Jadi u'minu ya. Summa hatil masdaro minhu. Kemudian berikan masdar dari amana yu'minu. Masdarnya apa? Imanan. Jadi imanan. Iman. Imanan. Asluhu imanan. Wabayyin ma yahdutsu fihi min ibdalin wadhkuril asbaba. Dan jelaskan apa yang terjadi di dalamnya ibdal ya. Oke. Nah, ini tadi ya. Yang terjadi itu adalah berubahnya hamzah yang kedua sakinah menjadi huruf mad yang sesuai dengan harokat sebelumnya. Sebabnya apa? Sebabnya bertemu dua hamzah. Begitu. Ini nomor dua. Sama seperti yang pertama berkaitan dengan hamzah. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut.
Istakhdimil fi'la amara fi jumlataini bihaitsu yakunu bisighatil amri. Wabtadi bihi fil jumlatil ula wasilhu bima qablahu fi tsaniyati. Wadhkur hukmal hamzati fil jumlataini. Oke. Gunakanlah kata amaro, memerintah ya artinya. Fil jumlataini dalam dua kalimat. Bihaitsu yakunu bisighatil amri, tapi dalam bentuk amar. Nah, wabtadi bihi fil jumlatil ula wasilhu bima qablahu fi tsaniyati. Paham gak nih pertanyaannya? Fahmus soal nisful jawab. Paham gak nih pertanyaannya? Buatlah fi'il amr dalam dua kalimat dengan Gimana? siga amr Hmm? dan dimulai dengan jumlah yang pertama. Eh, jadi gini. Jadi istakhdimil fi'la amaro. Jadi gunakanlah fi'il amaro fi jumlataini pada dua kalimat. Bihaitsu yakunu bi sighatil amri, tapi dalam bentuk siga amar. Wabtadi bihi fil jumlatil ula. Nah, bikin kalimat pertama itu dia di permulaan kata, di permulaan kalimat. Jadi fil amarnya itu harus di depan kalimat. Ini yang pertama. Nah, yang kedua wasilhu bima qablahu fi tsaniyati. Nah, yang kedua itu adalah harus dalam kondisi eh, wasal, artinya ada kalimat sebelumnya yang enggak di pertama gitu maksudnya. Ya. Bima qablahu dengan kalimat sebelumnya. Wadhkur hukmal hamzati fil jumlataini dan sebutkan hukum hamzah pada dua kalimat ini. Oke, amaro ya'muru, amarnya apa? Umur. Jadi umur. Umur. Oke. Tapi yang coba bikin kalimat misalnya, perintahkanlah anak-anak kalian sholat misalnya. Jadi gimana? Tapi di pertama gimana jadinya? Umur auladakum as-salata. Bis sholati. Salati. Ta'adinya dengan ba ya kalau amaro. Nah, di sini eh kalau kita bikin kalimat seperti itu yang lebih tepat adalah mur. Mur. Hmm. Karena pada hamzah yang pertama itu ketika di ibtidaan itu dihadzaf ya. Sama seperti hadis Nabi Muhammad SAW, muru auladakum bisalah wahum sab'u sinin, kan gitu. Muru auladakum, perintahkanlah anak-anak kalian untuk melakukan sholat wahum sab'u sinin, ketika mereka berumur 7 tahun. Wadribuhum, gitu ya. Dan pukullah wahum asyru sinin, ketika mereka berumur 10 tahun, kan gitu. Aw kama qala Nabi SAW. Ya. Jadi mur yang pertama. Itu ketika ibtidaan. Nah, yang kedua adalah ketika waslan. Ketika wasl itu maka baru kalau yang tadi. Ya, misalkan mur auladaka bisalah wa mur auladaka bisyam. Nah, kalau dia wasal maka bentuknya adalah wa mur. Ya, wa mur. Seperti itu ya. Sama seperti akhoda juga gitu kan. Kalau di awal tuh khudhu zinatakum 'inda kulli masjid, kan gitu. Tapi kalau di tengah wa khudhu maaf. Eh saya lupa ya. Sebentar, sebentar. Soalnya ada perbedaan di sini. Oh, beda-beda. Kalau akhwat itu mutlak, kalau amaro itu dia ibtidak saja benar-benar. Yajibu deh. Apa benar-benar ya? Jadi gitu. Jadi hamzanya kalau ibtidak itu dia dihadzaf, kalau diwasal dia yajuzu al-hadfu wal isbat. Bisa diisbatkan, bisa dihadzaf ya. Gitu. Nah, ini terkait dengan amaro.
Ya. Gimana ayatnya, Sandra? Wa'mur ahlaka gimana wa'mur ahlaka bisolah? Agak akhir itu surat Toha apa? Wastabir 'alaiha, yang begitulah. Iya, ya. Ya apa? Surat Toha ya, benar ya? Wa'mur ahlaka bisolati wastabir 'alaiha, benar. La nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu littaqwa. Oke, benar ya? Wa'mur. Oke, benar ya? Oke, ini pertanyaan 1, 2, dan 3. Ada pertanyaan sampai sini? Oke, kita langsung ke 4 ya. Bayyinil mahdhufa minal af'ali fil ayatil qur'aniyyati taliyati ma'a dzikris sababi. Jelaskan apa yang dihapus pada fi'il-fi'il berikut yang ada di dalam ayat Al-Qur'an ini disertai dengan sebutkan sebabnya apa. Yang pertama, Rabbana arinal ladzaini adallana. Eh, wahai Rabb kami, perlihatkanlah kepada kami dua orang yang telah menyesatkan kami, kan gitu. Dari sini fiilnya itu yang ari. Nah, kira-kira kalau kita lihat di sini itu apa yang dihapus? Apa yang dihapus? Coba asal katanya apa? Ari itu ini kan fi'il amr. Asal katanya apa? Ayo. Artinya apa ari itu? Memperlihatkan. Nah, itu fi'il madhinya apa? Apa fi'il madhinya? Kalau melihat apa? Kalau Ro'a. melihat kan ro'a, ya ro. Nah, kalau memperlihatkan apa? Apa? Pada ngelag semua ya. Apa? Ibu Erlin, Ibu Nur Ilmi, Bu Sandra. Kalau ro'a melihat. Nah, kalau memperlihatkan itu aro yuri. Aro yuri. Ya. Aro. Nah, itu wazannya af'ala. Jadi aslinya adalah ar'a. Ada hamzah yang dihapus. Jadi aro. Begitu. Nah, amrnya itu ar'a, aslinya ar'i aslinya. Cuma hamzah yang dihapus. Jadi ari. Jadi yang dihapus itu adalah hamzahnya. Ya. Yang dihapus adalah hamzahnya. Gitu. Ini terkait dengan Rabbana arinal ladaini adallana. Nah, terus yang selanjutnya adalah alam ya'lam bi annallaha yara. Di sini kata yaro, apa yang dihapus di sini? Hamzah. Hamzah. Aslinya ya ro'a. Ro'a ya ro'a aslinya. Jadi hamzah dihapus ya. Wa kulu washrabu wa la tusrifu. Surat Al-A'raf ayat 31 ini. Wa kulu, apa yang dihapus? Hamzah juga. Hamzah. Akala ya'kulu. Akala yakulu. Naam. Yakulu. Qulna la takhaf innaka antal a'la. Nah, ini apa yang dihapus? Pertama qulna, apa yang dihapus? Wow. Apa? Wawunya. Ya, wawunya dihapus. Terus yang selanjutnya eh eh Takhaf. takhaf, apa yang dihapus di situ? Hamzah. Ha, bukan hamzah, Apa? Alif. alif. Kan dari khofa. Iya, Ya, khof. yang dihapus itu adalah alif.
Kenapa bisa dihapus? Karena iltiqa'u sakinaini. Bertemunya dua sukun. Begitu. Yang kelima, wa may yuhinillahu fama lahu mim mukrim. Yuhin, apa yang dihapus? Alif. Bukan alif. Apa? Wow, Hana. bukan. Wow, yang mana Hana. dihapus? Apa? Hana. Yang dihapus huruf ya. Aslinya yuhin, Yuhinu. ahana yuhin. Oh, ahana. Ahana yuhinu. Nah, pertanyaan selanjutnya kenapa dihapus? Yuhinu. Sama iltiqa'u sakinain karena bertemunya dua sukun. Kan majzum ya, wa may yuhin. Dia majzum karena dia fi'il syarat. Ya, man itu kan menjazmkan dua fi'il. Yuhin yang fi'il syarat, jawab syarat itu kalimat ma lahu mim mukrim. Begitu. Selanjutnya wa in uttum udna. Kalau nggak salah ini surat Al-Isra ya. Uttum udna. Nah, ini apa yang dihapus? Apa yang dihapus? Ada yang udu. Apa yang dihapus? Alifnya. Alifnya atau wawunya ya. Ada kembali. Aqimis sholata liduluki syamsi, surat Hud. Aqim, apa yang dihapus? Hmm? Huruf ya, aslinya akim ya. Dihapus. Khudha wa la takhaf sanu'iduha siratahal ula, surat Toha. Khud, apa yang dihapus? Mana? Apa yang dihapus? Khud, Hamzah. hamzah. Akhadha ya'khudhu. Akhadha ya'khudhu. Wala takhaf, apa yang dihapus? Alif. Alifnya juga atau wawunya ya. Gitu. Kulu wara'au an'amakum. Kulu sama yang dihapus. Yang dihapus apa? Hamzah. Hamzah. Wara'au. Wara'au. Wara'au ini apa yang dihapus? Ro'a yar alif ya tadi. Bukan alif. Ro'a. Asal katanya apa? Ro'a, bukan. Ro'a. Bukan. Ro'a ya ro'a. Ro'a ya ro'a. Berarti Aslinya itu ya. Ra'i. Hmm. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, kan gitu. Nah, jadi yang dihapus itu adalah huruf ya-nya. Wara'au, aslinya wara'ayu. Wara'ayu. Jadi kalau bertemu dengan wawul jamaah itu huruf illatnya dihapus. Ya, gitu. La yasilu ilaik. Kalau nggak salah surat Hud ini yang cerita Nabi siapa, Nabi Lot kalau nggak salah ya. Yasilu, apa yang dihapus di situ? Wow. Wow, ya. Aslinya yausilu. Aslinya seperti itu ya. Tapi karena ini dihapus ya. Yausilu wasola yasilu. Aslu yausilu. Gitu. Ya, agak ini memang agak lebih sulit nih kalau. Oke, ada pertanyaan sebelum kita cukupkan untuk saraf, nanti pertanyaan selanjutnya nih. Tapi ketentuan perubahan dan pembuangan itu baku ya Ustaz ya? Atau Ya, berubah-ubah? sudah baku. Sudah kita pelajari kaidah-kaidahnya. Yang fiil, yang ilat itu baik yang
Misal, ajwaf ataupun nakis itu ada. Oh, jadi ketentuan untuk misal apa, nakis apa itu sudah Ya, baku sudah ya. ada. Hukum-hukumnya, madinya, mudorenya, amrnya sudah. Di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ini makanya langsung latihan. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Sebelum kita baca surat An-Nasr ya, tafsir juga. Kalau nggak ada kita cukupkan poin yang kelima, nanti insya Allah dilanjutkan ba'da Ramadan ya, karena ini pertemuan terakhir untuk Ramadan penutup. Nanti dilanjut dengan Ramadan karena pekan depan sudah mulai itikaf. Saya eh, harusnya itikaf hari Ahad ya, harusnya. Tapi tanggal 31 kalau nggak salah. Tapi kan ada satu alasan jadi diundur Iya, saya. sama nih. Etikaf mulai tanggal 30 Karena kan suntuk. kita kan tanggal 11 ya puasa. Jadi ada Mm-mm. ngitungnya nih. 30 tuh udah 20 aja. Jadi ganjilnya kapan itu? Intinya 31 itu 31 itu hari 21 tinggal minus 10 aja. Hmm. Jadi gitu. Ibarat gini, ibarat ngejala ikan gitu ya. Udah sebar aja. Kita ibadah di hari kapan saja. Nah, dimanapun berada, Lailatul Qadar insya Allah dapat. Gitu. Oke, nanti setelah dilanjut. Wallahu a'lamu bishawab.